Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa, tempat kita semua kembali. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang sering dilakukan di bulan Ramadan, dan itu buahnya adalah di hari raya Idul Fitri. Tapi tidak jarang pada saat hari raya Idul Fitri justru kita terjebak dengan beberapa hal yang mungkin menjerumuskan kita ke dalam khilaf dan dosa. Misalnya contoh ya, Bu, open house gak di rumah? Open house gak? Atau ngunjungin ke rumah saudara? Kadangkala kalau open house ini bisa jadi ajang orang buat flexing, Bu. Tahu gak flexing, Bu? Bu, pamer. Ya, anak saya mah alhamdulillah sekolahnya lulus semua, dapat beasiswa lagi. Tapi ada saudaranya yang anaknya belum tentu sama dengan kita. Maksudnya sih baik, tapi belum tentu nyambung perasaannya sama kita. Betul apa betul Ibu? Betul ya Pak ya? Nah untuk itu tema kita adalah open house, mau sharing atau flexing bersama guru kita yang hadir bersama kita, yaitu Dr. Hilmi Firdausi. Silahkan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mas David, saudara saya yang saya hormati, saya muliakan, kita doakan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, puasanya aman puasanya? Aman. Insya Allah aman. Kata Rasulullah, bu'dan lima adraka Ramadan falam yukfarlah. Celaka orang yang masuk Ramadan terus keluar lagi, dosanya tidak diampuni. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan yang kemarin kita lakukan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Temanya keren Mas David. Ya. Lebaran, sharing atau flexing. Ibu bapak, saya rasa Lebaran di Indonesia ini agak unik, agak spesial. Ya, mudik ya. Mudik itu sepertinya hanya ada di Indonesia. Heboh sekali. Bahkan pemerintah itu menyiapkan luar biasa aparatnya untuk menjalankan mudik agar berjalan dengan lancar. Supaya apa? Bisa silaturahim. Kenapa demikian? Kita mengamalkan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa mencintai, barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ya, maka dia sambung silaturahim. Maka yang terjadi ada mudik, ada open house, ya. Yang enggak mudik dia biasanya open house, ya. Datang ke rumah tamu-tamu, ya. Atau kita berkunjung ke rumah saudara kita. Permasalahannya niat kita ikhlas apa tidak silaturahim? Betul. Atau jangan-jangan kita mau pamer seperti yang tadi kita bahas, mau flexing. Zaman now istilahnya flexing, Bu. Flexing itu terkenal gara-gara sosial media. Ada orang flexing kendaraan mewah, flexing pakaian mewah, flexing handphone bagus, flexing sedang pelesiran di luar negeri, ya. Itu pamer, Bu. Hati-hati. Flexing mobil baru. Flexing mobil baru, lebarannya mobilnya baru, bajunya baru, istrinya lama. Lama insya Allah. Yang penting luruskan niat. Masuk hari raya kita berkunjung atau dikunjungi, jangan ada hal-hal seperti itu, ya. Karena betul tadi kata Mas David ya, tidak semua orang tuh suka apa yang kita bicarakan. Ya,
Kadang-kadang yang biasa dibicarakan di silaturahim itu apa? Tentang pencapaian-pencapaian diri dan keluarganya. Ya. Masya Allah, kemarin saya 30 hari full kata si bapak. Puasa nggak pernah bolong tarawihnya. Zakat mal saya 1 miliar. Allahu Akbar. Nggak perlu juga. Ya. Ini anak saya Masya Allah besok beasiswa ke luar negeri ke Al-Azhar. Ini anak saya ya Allah sudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Sudah diterima kerja dan sebagainya. Padahal nggak ada yang nanya. Hati-hati, kita tidak perlu menjelaskan sesuatu yang orang nggak mau tahu. Kita kan pengen datang silaturahim, maaf-maafan tuh mumpung lebaran. Ini malah nambah dosa ya Ustaz ya? Malah nambah dosa, karena nggak semua orang itu positive thinking. Sebagian negatif, sebagian pernah saya bilang dulu juniper, tahu juniper Bu? Julid, nyinyir, baper. Kita cerita nih. Ya, tentang pencapaian kita atau keluarga kita, itu nggak semua orang, Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya mendengarnya. Itu sedikit Bu yang kayak gitu Bu. Sebagian tuh sebel mendengarnya. Julid, nyinyir, malah ikut terbawa perasaan. Maka sebaiknya ya kita sampaikan yang perlu-perlu saja. Ya, ngobrol yang ringan-ringan saja, jangan sampai ada kesombongan di antara kita. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mangkana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibr. Kalau dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi, Bu. Pak, hati-hati. Lebaran jangan bawa sombong. Walaupun ibu pakai baju baru, jangan sombong. Ya, walaupun ibu baru diberikan hadiah lebaran cincin 5, jangan dipakai semua. Masa begini-begini? Maunya salaman kelihatan begitu ya. Jangan, hati-hati Bu. Hati-hati, jaga hati kita. Kita niat open house, silaturahim untuk maaf-maafan, menyambung tali silaturahim. Jangan menceritakan apa yang orang lain gak mau dengar. Ya, hati-hati, sombong itu cuma haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terpancing juga untuk ikut sama-sama flexing. Ada ibu dengar teman tetangga, wah dia flexing tuh, pencapaian dirinya, keluarganya. Ah segitu mah kecil, anak saya dong. Jangan Bu, sudah cukup. Ya cukup. Ya, kita sebaiknya jangan ikut sama-sama nanti. Apa beda dia sama kita? Ya, silaturahim, open house, saling maaf-maafan, omong yang santai-santai, yang asik-asik aja. Bapak Ibu juga jangan suka tanya sama anak-anak yang belum punya jodoh. Ini kan kadang-kadang saya punya jamaah anak-anak muda. Saya tanya, apa yang paling menakutkanmu di hari raya? Pertanyaan Ustadz. Pertanyaan dari bapak ibu kita, kerabat kita. Kamu kapan nikahnya? Hati-hati Bu. Pertanyaan itu walaupun mungkin kedengarannya sepele, tapi kadang-kadang menusuk kolbu. Menusuk hati. Ya, hati-hati Bu. Nggak ada orang yang mungkin sudah usia menikah, dia nggak mau menikah Bu. Mungkin belum dapat saya jodohnya. Maka doakan saja ya, semoga kamu nanti lebaran tahun depan datang ke sini sudah bawa gandengan ya. Masa kalah sama truk aja ada gandengannya. Masa kamu enggak? Gitu aja Bu. Ya, dibuat sederhana, dibuat lucu. Ya, jangan sampai hari lebaran yang harusnya saling memaafkan malah saling ada kecemburuan. Saling julid segala macam, akhirnya keluar malah ngelengos lagi. Ya buat apa lebaran? Ya, buat apa maaf-maafan ya? Buat apa maaf-maafan? Buat dosa lagi. Ya, jadi luruskan niat, silaturahim, memaafkan, jangan sombong. Insya Allah Lebaran kita bermakna. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, lemes banget ianya Pak. Biasanya kalau lebaran, kalau tadi cincin ada yang begini ya. Kalau bapak-bapaknya punya jam baru, jam berapa ini? Masya Allah. Baik, itulah sekelumit tentang Hari Raya Idul Fitri yang kadang-kala kelewat sama kita. Padahal niat kita baik ya Bu ya, ceritain tentang keluarga kita. Tapi belum tentu semuanya bisa nerima baik apa yang kita sampaikan. Baik, siapa yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan, silakan. Ya, mana ya? Ya, di tengah ya. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tarni dari Jamaah Al-Furqon. Jangan tegang Bu, santai ya, santai. Nama Ibu Tarni, silakan. Silakan Bu Sandi. Momen lebaran adalah saat menyenangkan.
ketika ketemu orang tua, teman sebaya, dan dan masyarakat di kampung. Bagaimana cara menghilangkan ketika ketemu dari keluarga, masyarakat, teman sebaya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Menghilangkan apa? Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong Oh. ketika ketemu keluarga, teman sebaya, dan Oke. Ya, makasih dan masyarakat. Bu. Makasih banyak Ibu. Silakan Kiai. Ya, ya, ketinggalan sombongnya ya Bu ya. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong ketika bertemu dengan kerabat, tetangga, masyarakat. saudara dan sebagainya. Tadi kan saya bilang ya, tidak akan masuk surga kalau ada perasaan sombong dalam diri kita walaupun kecil sekali. Kenapa kita sombong? Karena kita selalu merasa lebih dibanding orang lain. Ini perasaan yang dimiliki oleh iblis. Hati-hati, dulu iblis itu ahli ibadah. Ribuan tahun ibadahnya. Kenapa dia jadi ingkar? Karena dia ada dua sifat yang dia lakukan. Yang pertama dia hasad, dengki. Yang kedua dia sombong. Kenapa demikian? Yang pertama dia cemburu. Makhluk baru bernama Adam alaihissalam diciptakan. Tapi dia langsung disuruh sujud. Dia nggak mau. Aba wastakbar. Dia enggan, dia sombong, dia malas. Kenapa demikian? Karena dia sombong, merasa lebih baik dibanding Adam. Khalaqtani min nar, kata iblis. Wa khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakan dari tanah, aku ini dari api. Api ini lebih hebat dibanding tanah. Maka aku tidak mau sujud kepada Adam. Jadi orang-orang yang punya sifat sombong itu kayak Iblis. Kan saya ngomong ya. Ya. Untung nengok iblisnya nggak ke saya Bu. Hati-hati Bu ya. Saya udah deg-degan. Ke gua. Ya, makanya kurangilah. Ya, gimana caranya? Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dibanding orang lain. Kalau ibu tidak sanggup untuk rendah hati, maka jangan pakailah aksesoris yang menunjang ibu untuk sombong. Ya, ibu pakai baju sederhana saja gamisnya, perhiasan biasa saja. Kalau orang pakai yang mahal-mahal itu iblis akan menggoda. Ceritain tuh harga gamis itu 10 juta. Oh, kan kita nggak tahan gitu ya, pengen menceritakan harga gamis kita. Maka pakai yang sederhana saja, bersahaja saja supaya kita nggak mengundang iblis menggoda kita. Ya, hati-hati ya, tidak merasa lebih baik dibanding orang lain. Yang kedua, yakini bahwa sifat sombong itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Hati-hati, yang berhak sombong itu hanya Allah. Jangan sombong. Ada penyebab 4 sombong Bu. Bertambah harta, bertambah kedudukan, bertambah ilmu, dan bertambah taat. Ternyata nambah taat pun bisa sombong. Ya, ibu makin rajin pengajian, makin rajin ibadah, itu jatuhnya jadi sombong. Ibadah ibu semua hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sombong. Dan ibu jangan coba memancing orang untuk ibu jadi sombong. Apa yang sombong boleh? 1, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Boleh. Sombong kepada orang sombong sedekah. Sedekah, tapi khusus kepada orang sombong. Ya, tapi jangan jadi sombong. Ini lebaran ya Bu ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz izin Ustadz. Ngerinya kalau sombong sama orang sombong, takut keterusan saya Ustaz. Iya. Itu yang diperbolehkan Mas David, tapi jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Sekali-kali boleh lah untuk shock terapi. Sesekali boleh. Nah, tapi kalau misalnya gini nih Ustaz, kan kita biasanya halal bihalal ya. Saya dari Jakarta mau ke kampung. Ya. Saya beli mobil atau nyewa mobil yang bagus nih. Siap. Buat sampai ke kampung. Kan maksudnya itu buat kita nyaman di jalan, ya kan? Tapi kita mungkin gak ada perasaan pengen sombong. Tapi kalau orang lain yang berpikir kita sombong gimana Ustadz? Kan kita mungkin biasa aja ya Bu ya gitu. Tapi kalau orang di tempat yang kita kunjungi itu berpikir kita sombong. Ini mungkin buat orang-orang yang gampang sensitif. Nuduh orang macam-macam gimana Ustadz? Apa? Saya bilang itu kan Juniper ya, julid, nyinyir, baper. Dia baperan orangnya. Padahal Mas David cuman pengen nyaman aja ke kampung kan? Gak ada niat untuk sombong. Itulah pentingnya kita berpositif thinking, berhusnuzon. Jangan apa-apa langsung kita negatif thinking. Jadi jelek semuanya. Hati-hati, ada orang Bu, saking gak mau dikomentar orang ya. Saya gak mau sholat gitu Mas David. Saya gak mau sholat ke masjid, takut dibilang so alim. Nah loh. Ada yang begitu. Saya gak mau pengajian, takut dibilang so ustazah. Hati-hati. Tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal karena manusia itu ria. Tuh kata Rasul gitu.
wal amalu li ajlihim syirik, dan beramal karena manusia itu syirik. Jadi serba salah. Kita meninggalkan amal soleh pun itu menjadi riya, mengerjakannya pun jadi syirik. Ya maka di tengah-tengah saja. Jadi benar ya Ustadz ya, harus benar-benar apa yang namanya khalis itu, ikhlas itu dalamnya tuh harus kita jaga terus ya. Betul. Jadi Ustaz. pas udah mulai ada perasaan gitu, apa yang mesti kita, misalnya ada perasaan ujub dikit dalam hati, mesti ngapain Ustadz? Zikir, ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada perasaan sombong, zikir, tutup dengan zikir. Ketika kalimat thayyibah yang muncul dari mulut kita, maka yang keluar pun gak akan sombong, Bu. Ya, jangan lepas dari zikir. Insya Allah Allah akan jaga. Allahu Akbar ya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu, Pak. Jadi kalau ada perasaan sombong dikit, ngerasa kayak langsung zikir atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung subhanallah, subhanallah, atau la ilaha illallah, boleh ya Ustaz ya? Boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Coba kita sih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Di kesempatan kedua sudah hadir guru kita Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sama-sama. Ustadz Abi, ini tadi kan kita sebenarnya membahas tentang surah Al-A'raf ayat 146 ya. Nah sekarang kita masuk Al-A'raf ayat 147. Iya guru. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil, terutama dikaitkan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri atau sedang menjalankan Hari Raya Idul Fitri ini. Silakan Ustaz Fadal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kompak, saya doakan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul fa'idah miftahan likulli am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita muliakan, segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru-guru kita semua dimanapun berada, kita doakan guru-guru kita dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan terus senantiasa jadi penyejuk dan panutan di tengah kita semua, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Fadilatil Mukarram, saya punya saudara abang saya Bang David Khalik. Mudah-mudahan beliau tambah keberkahan, amin. Amin. Tambah sehat, amin. Amin. Duitnya tambah banyak, amin. Amin ya Allah, amin. Berarti nggak punya duit. Moga-moga terus jadi penyejuk di tengah kita semua, amin, ya robbal alamin. Lalu Pak, segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir di tengah kita semua, moga-moga kemenangan ini menjadi kemenangan yang mendatangkan rahmat dari Allah buat kita semua, amin ya robbal Alamin. amin ya robbal Alamin. Syukur sama Allah, 1 bulan Allah gembleng kita, betul apa betul? Betul. Ramadan berlalu meninggalkan banyak kenangan, betul apa betul? Ada tidak Ramadan berlalu kita merasa sedih? Ada yang begitu? Ada?
Ada. Mana orangnya? Iya. Ada tidak Ramadan berlalu dia biasa-biasa saja? Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Maka Ramadan berlalu harus menjadikan pelajaran buat kita. Oleh karenanya Ramadan yang sudah lewat belum tentu jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa jumpa kembali. Maka kalau itu tidak menjadi jaminan buat kita, sehingganya Ramadan kemarin harus menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemenangan apa yang harus kita raih setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan meninggalkan kita? Apa kemenangan yang harus kita raih? Pertama adalah apa? Kita mampu membangun lahir kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Insya Allah. Allah. Ada enggak saat Ramadan enggak puasa? Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ada enggak saat Ramadan marah-marah mulu? Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ada enggak ibu-ibu yang marah-marah mulu sama suami? Ada orangnya ada? Ada. Bapak harus paham kalau ibu-ibu sudah mulai marah-marah, tanda-tanda duitnya habis. Betul apa betul? Betul. Maka kalau dia marah-marah nggak boleh dikasih, dibawa ke apotek, nggak bakal sembuh. Bawa ke toko emas, sembuh apa enggak? Emang mata duitan. Betul. Ayo Ramadan membangun kita harus menjadi orang yang taqullah, takwa kepada Allah. Sehingga ketika Ramadan mendidik kita menjadi orang yang sabar, mendidik kita menjadi orang yang taat, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, alladzina kadzdzabu biayatina biliqa'il akhirah. Banyak orang-orang yang Allah azab, mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Yang ketika Ramadan berlalu ternyata tidak menjadikan pelajaran, tapi ketika hari kemenangan datang dia malah sombong kepada orang lain. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya. Bu, Ya. bu. Ya. Bu. Ya. Nggak boleh kita sombong sama teman kita. Betul apa betul? Betul. Ramadan harus mendidik kita menjadi orang yang fa'aslihu baina akhwaikum, senantiasa menjadikan kerekatan silaturahmi kita di antara orang lain. Nggak boleh Ramadan ini lalu ketika Idul Fitri datang, saat hari kemenangan tiba, kita malah menghina orang lah. Betul apa betul? Betul. Ada orang bajunya bagus, tetangganya bajunya murah, diomongin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ada Ramadan datang, suami sama istri enggak saling maafan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ini Masya Allah Idul Fitri, istri enggak cium tangan suami. Ada orangnya di sini ada? Ada. Mana orangnya? Ayo jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Apa kata Nabi? Al-mutakabir hadamallah. Orang-orang yang sombong itu hakikatnya mereka sedang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Maka apa kita gunanya kemarin puasa? Apa gunanya kemarin kita baca Quran? Apa gunanya kemarin kita sholat taraweh? Tapi ketika kemenangan datang, hari di mana ini adalah hari kesucian, hari di mana Allah Subhanahu wa taala saat ketika kita keluar dari rumah kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, apa yang Allah sampaikan kepada malaikat? Kata Allah, asyhadu inna ghafartu laka, sesungguhnya saksikan hai wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Kira-kira banyakan dosa apa banyakan utang? Nah, dosa banyak, utang. Ayo oleh karenanya jangan sampai kita jadi orang yang ketika ini hari kemenangan tapi ada rasa congkak di hati kita, merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling sempurna, merasa paling soleh, merasa paling baik. Nabi tidak pernah mengajarkan hal itu kepada kita. Maka kesucian Ramadan itu dibangun dengan hal yang indah, yang kedua dibangun dengan hal yang baik, dan yang ketiga harus dibangun dengan hal yang benar. Indah akan melahirkan seni dalam hidup kita, baik akan melahirkan etika dalam kehidupan kita, dan benar akan melahirkan ilmu, sehingga dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita semua. Amin ya rabbal Alamin. ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir
ma madaya wasi'an. Alhamdulillah. Maka hadirkan di hari kemenangan ini indah, baik dan benar. Karena indah akan menghadirkan seni, dan ketika baik akan menghadirkan etika dalam hidup, dan ketika menghadirkan rasa kebenaran, Allah turunkan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, siapa yang mau tanya angkat tangannya silakan. Iya, oke. Ya, bapak-bapaknya sekarang gantian. Silakan Pak. Makasih. Nama dan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Sodikin Argubi. Mohon izin bertanya. Tadi telah dijelaskan bahwa mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui ajal di akhirat. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan melalaikannya, serta bagaimana memperbaikinya? Yang terakhir, menghindari kezuhudan itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan beliau luar biasa. Banyak orang yang mendustakan agama Allah. Pernah dulu dicontohkan, ada satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa Bu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat anak kecil, badannya kecil, tapi jangan dilihat dia punya badan kecil. Tapi ini anak takwila, didoakan oleh Rasulullah ahli takwil. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada semua sahabat, adakah di antara sahabatku yang ketika di Mekah dia bisa membaca Al-Quran di depan Ka'bah? Lalu yang kecil ini, yang mungil ini, yang anak kecil dia berdiri, ya Rasul, saya Abdullah bin Mas'ud, saya akan membaca Al-Quran di depan para kafir Quraisy. Saya siap ya Rasulullah. Dia bicara bukan dengan kesombongannya, tapi dia ingin meninggikan agama Allah. Alhamdulillah. Ibnu Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud dia maju ke depan Ka'bah, lalu dia baca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud itu punya suara khas, sangat merdu, bahkan dipuji oleh Rasulullah kemerduan daripada suara Abdullah bin Mas'ud. Saat dia baca Quran, ternyata yang keluar siapa? Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menghampiri. Saat menghampiri Abu Jahal lalu berkata, maksudnya suruh berhenti ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud enggak berhenti, dia lanjutkan lagi. Lalu Abu Jahal dia pegang tangannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tetap dia baca Quran. Setelah itu bayangkan apa yang dilakukan Abu Jahal. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ditampar oleh siapa? Abu Jahal sampai berdarah. Lalu Abdullah bin Mas'ud pulang menemui Rasulullah Apa yang terjadi hari itu? Dia ceritakan kepada Rasulullah, aku terjadi demikian. Kata Nabi, biarkan, nanti dia akan menemui balasannya. Ternyata orang yang mendustakan agama itu, orang yang gak suka dengan agama itu, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, apa yang Allah timpakan kepada Abu Jahal? Kematiannya dalam keadaan su'ul khotimah, tanpa iman. Na'udzu. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan satu hal balasan saat ketika di dunia dia mendustakan ayat-ayat Allah, dia ingkar terhadap ketauhidan kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, apalagi dia membenci terhadap ayat-ayat Allah, maka meninggalnya nanti ternyata dia orang-orang ini akan matinya dalam laknat dan hina di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Jadi memang bagi kita penting ya untuk menjaga keikhlasan niat kita, lillahi ta'ala, supaya tidak sampai, jadi walaupun kita menghadapi orang yang dengki sama kita pun, benar, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Pak, sudah terjawab ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan ya bersama dengan Walk White Coffee yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Hilmi Firdausi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan dari saya. Tapi ada passwordnya ya. Kalau nanti saya bilang Luwak White Coffee, jawabnya kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Bisa? Ayo coba. Siapa yang siap? Unjuk tangannya. Ya, silakan Ibu, silakan. Masya Allah. Ibu sudah bisa passwordnya ya? Dengan Ibu siapa? Ibu Darniati. Dari mana Ibu? Dari Majelis Taklim Ya. Al-Furqan. Insya Allah Ibu kalau bisa menjawab pertanyaan saya akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tapi dipotong pajak. Insya Allah. Baik. Pertanyaannya, apa tema acara Cahaya Hati Indonesia hari ini? Open house, sharing atau flexing. Passwordnya apa? Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Mantap. Apa jawabannya tadi? Tema hari ini? Open house, sharing atau flexing. Masya Allah. Selamat Ibu mendapatkan hadiah 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Jamaah masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana Ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita kedua orang guru kita, Ustadz Abi Gifran dan juga Kiai Haji Ilmi Firdausi, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Masjid Al-Furqan. Bu, Pak, ya siapa yang mau tanya angkat tangannya, silahkan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Al-Furqan ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Nama saya Ibu Fahriawati. Ya Ibu Fahriawati, silakan pertanyaannya Ibu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mempererat antar keluarga yang satu sama lain beda keyakinan atau beda apa ya? Beda agama Ya. gitu ya? Oh gitu, oke. Baik ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ini pertanyaan kepada Ustadz Hilmi. Silakan Ustadz Hilmi, fadhol Ustadz. Islam mengatur hubungan antar sesama pemeluk agama Islam, antar sesama Muslim dan juga antar manusia. Kita wajib tetap berhubungan baik walaupun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan kata Rasulullah SAW, kita wajib menjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya selama dia tidak mengganggu kita. Ya, ada yang namanya ahlul zimmah. Kafir zimmi itu kafir yang bersahabat dengan kita, hidup berdampingan dengan kita. Ya, itu boleh kita menjaga hubungan baik dengan mereka, bahkan tidak boleh disakiti. Ya, jadi apalagi kalau pas musim lebaran, ya kadang-kadang suka ada yang datang ke rumah, kita terima, tapi kita punya prinsip akidah, ketika mereka merayakan hari besar agama mereka, kita jangan ikut-ikutan. Tapi kalau mereka mau datang, ya silakan saja, kita pun nggak boleh menolak. Oh jangan, kamu bukan muslim, nggak boleh begitu. Tetap harus kita terima.
Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang orang tuanya belum menjadi muslim. Ada nggak? Ada tuh. Ada jamaah kita mungkin yang berbeda agama dengan orang tuanya, atau orang tuanya muslim, anaknya belum, dan sebagainya. Ya, terutama kebanyakan orang tua ya, anaknya sudah mu'alaf, orang tuanya belum. Ya. Tapi bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman, tetap pergauli mereka dengan baik. Ya, orang tua yang berbeda agama, mereka tetap orang tua kita. Pergauli dengan baik. Tapi kalau untuk masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, ya. Apalagi di hari raya, ya. Ini masya Allah ya, kita tunjukkan bagaimana keindahan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, Kita bagi-bagi ketupat, lontong, opor, semur, rendang kepada mereka mungkin yang nggak pernah memasak itu di rumahnya, ya. Dibagi-bagi masya Allah, ya. Silahkan itu menambah. Siapa tahu kita doain semoga login gitu aja kan. Iya, siapa tahu mereka dapat hidayah Allah melihat keindahan Islam yang begitu welcome terhadap saudaranya yang bukan muslim. Kita nggak mengusir, kita nggak menzolimi selama mereka nggak mengganggu kita. Ya, kita ajak makan bareng, silakan. Ya, ini saatnya kita bersyiar menunjukkan Islam yang rahmah, ya, yang penuh dengan kasih sayang, supaya apa? Siapa tahu jadi asbab hidayah untuk mereka. Ya, jadi ibu, bapak, insya Allah tetap pergauli mereka dengan baik, ya. Jangan diusir, jangan mentang-mentang beda agama, terus langsung kita merasa sombong. Enggak, kamu mah ahli neraka, hati-hati. Jangan doakan saja semoga mereka mendapatkan hidayah gara-gara melihat Islam yang indah. Amin ya robbal alamin. Ustadz, kalau misalnya nih Ustadz, kan kita sebagai anak adabnya kan mengunjungi orang tua. Iya. Iya kan? Iya. Bukan orang tua datang ke kita. Iya. Orang tua kita agamanya belum sama dengan kita. Keyakinannya berbeda lah dengan kita. Iya. Boleh nggak kita anak yang mu'alaf, ya, kita sudah menerima Islam. Iya. Kita lebih mendahului, kita yang menguji orang tua kita. Walaupun orang tua kita tidak merayakan Idul Fitri. Iya. Nah, gitu. Bagaimana Ustadz? Boleh saja asal tidak mendoakan. Karena haram hukumnya kita mendoakan seseorang yang belum sama dengan kita. Boleh sebagai bentuk adab kita kepada orang yang telah melahirkan kita, berjasa kepada hidup kita. Datangi saja, minta maaf sama mereka, hubud dunia, ya. Kita masalah-masalah dunia, muamalah dunia, kita minta maaf, boleh, ya. Jangan mentang-mentang kita beda agama langsung kita putus hubungan, tidak. Justru ini kesempatan buat kita berdakwah kepada orang tua kita tanpa harus ceramah. Ingat, dakwah tidak harus ceramah. Tunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang anak walaupun berbeda agama. Datang ke rumah orang tua kita bawa rantang, jangan tangan kosong. Bawa rantang tuh, lengkapin tuh 6 tumpuk, lengkapin semua. Ini mah, ini pah, hidangan dari kami. Ya, terus berlaku dengan baik, berakhlak dengan baik, bertutur kata dengan santun, sampai mereka, ya Allah, kok anak saya setelah pindah agama malah menjadi lebih baik akhlaknya. Siapa tahu gara-gara keindahan akhlak kita mereka dapat hidayah. Jadi silakan Mas David, kunjungi orang tua kita. Masya Allah. Jadi memang ternyata walaupun berbeda keyakinan dengan orang tua, Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga akhlak kita terhadap orang tua. Berlaku baik terhadap orang tua. Nah sekarang kalau untuk adik-adik dan saudara-saudara kita Ustadz. Misalnya dalam satu keluarga kita sendiri yang berbeda, yang beragama Islam sendiri, yang lainnya tidak. Gimana tuh? Boleh nggak kita ngundang mereka? Kan suka biasa gitu. Maaf ya Ustadz, maaf banget. Dalam satu keluarga yang anak beranak ini beda-beda keyakinan. Kadang-kala ada tradisi pada saat perayaan agama ini kita menghargai mereka, kita datang mengunjungi. Nah mereka juga pada saat perayaan Idul Fitri mereka datang mengunjungi kita. Boleh nggak begitu Ustadz? Ya, kalau kita mengundang mereka silahkan. Tapi kalau mereka mengundang kita ketika hari besarnya, ini yang menjadi ikhtilaf juga sebenarnya. Saya nggak bisa memvonis langsung hukumnya haram karena beberapa ulama, terutama para Azhari itu banyak yang membolehkan, bahkan mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain, tapi dengan beberapa catatan. Ya, tapi kita nggak usah masuk ke ranah itu karena itu lebih kompleks ya. Kalau menurut saya lebih amannya silakan dalam hari raya kita mengundang mereka. Namun ketika ada hari raya mereka mengundang kita, sampaikan bahwa dalam agama kami punya prinsip akidah. Itu yang jauh lebih aman menurut saya. Ya, baik. Itu menurut Ustaz, tapi ada juga pendapat yang lain ya. Ada pendapat dari Al-Azhar. Ya, Al-Azhar itu mengizinkan untuk datang. Jadi kita ini fleksibel Bu, ada pendapat silakan Ibu berpegang pada ulama yang mana ya gitu ya. Betul. Jangan diributin, apalagi yang udah diributin sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Iya. Tapi demen banget ribut di grup ya. Makasih
kasih banyak Ustaz. Terima kasih Sama-sama, banyak. sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Ibu, ada yang mau tanya? Angkat tangan Bapak atau Ibu silakan angkat tangannya. Ya, mana nih? Oh sini, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Ustadz, Jamaah Al Furqon di sini. Saya ingin bertanya, ada dua hal sebetulnya ingin saya tanyakan, tapi percaya singkat saja kok Ustadz, tidak memakan waktu banyak. Boleh, silakan Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menjaga rasa atau keimanan kita ketika sudah selesai puasa seperti sekarang ini. Oke. Karena biasanya di bulan Ramadan itu kita satu rasa, satu tujuan. Tapi ketika sudah selesai puasa, biasanya itu ada perasaan yang berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana kiatnya untuk menjaga rasa itu tetap ada sampai dengan di akhir setelah bulan Ramadan? Yang kedua, saya dan kami semua tentunya sudah punya anak banyak gitu ya. Sebagai orang tua tentunya seringkali merasa sedikit kurang apa ya, rasanya bagaimana caranya kok dari kecil kita sudah mendidik anak dengan segala yang kita mampu, baik agama, perilaku dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa, anak-anak ini mungkin ibadahnya tidak sesuai dengan harapan kita. Pertanyaannya, salahkah jika orang tua merasa salah asuh gitu, merasa bersalah, oh jangan-jangan saya ini salah mendidik mereka. Nah itu, apakah hal itu juga termasuk yang berdosa karena menyalahkan diri sendiri, atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kesannya pendek tapi panjang juga. Tapi nggak apa-apa Bu, ini ada guru-guru kita memang harus kita berikan pertanyaan ya. Mungkin kesempatan kami berikan kepada Ustadz Abe Gibran. Terima kasih Bang David, izin Kiai Hilmi. Masya Allah, tabarakallah, kita memang harus menjadi orang yang muttaqin. Sebagaimana yang disampaikan dalam akhir ayat dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah imtisalul amawil wajtinabun nawahi. Berupaya untuk terus menjalankan atas apa yang menjadi perintah Allah, dan terus sekuat mungkin berupaya meninggalkan segala sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kata Nabi, ahabballahu sayyan adwamuhu wa in qala. Ada satu hal yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah apa? Biarpun sederhana tapi istiqomah. Biarpun sederhana, biasa-biasa saja, tapi continue. Dia lakukan secara terus menerus. Maka oleh karenanya saat Ramadan datang menjadi bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mana futihatil abwabal jannah. Allah membuka pintu surga buat kita semua. Dan saat Ramadan Allah didik kita jadi orang yang sabar, jadi orang yang tenang, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kenyamanan itu, jaga kenikmatan itu, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai pendidikan Ramadan yang begitu luar biasa dengan berbagai macam keberkahan yang Allah kasih sama kita, lalu ternyata setelah Ramadan kita malah balik lagi. Yang tadinya Ramadan rajin baca Quran, Idul Fitri hari pertama enggak baca Quran. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan jadi orang, kata Nabi, orang beruntung itu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka teruslah menjadi orang yang beruntung setiap hari. Kita nggak pernah tahu umur kapan akan menjumpai kita. Kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya, Ustadz Hilmi, dan bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan, betul? Atau kita balikin biar adil, ibu-ibu duluan, kita belakangan. Nah kalau kita faham bahwa kehidupan ke depan, masa depan kita tidak ada yang mengetahui,
dan genggaman ajal itu hanya punya Allah. Maka otomatis adalah apa? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah setiap saat. Itu watabi sayyi'ata tamuha, dan barengi setiap kesalahan itu dengan kebaikan. Itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berupayalah kita jadi orang makin tambah umur makin soleh. Amin. Ini udah umurnya 60 tahun ke masjid ogah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ini udah tambah umur diajak ngaji susah banget, ada yang begitu ada? Aduh, betul. Ayo, maka kata Nabi, mumpung ada keimanan di hati kita, minta sama Allah. Minta sama Allah, Allah apa? Ya Allah, berikan keimanan yang istiqomah. Betul. Mudahin biar ibadah. Betul. Kira-kira nih, kalau Ramadan kita rajin, Ramadan rajin sholat, Ramadan rajin baca Quran, Ramadan rajin tahajud, setelah Ramadan jadi Abu Jahal lagi, rugi apa enggak? Rugi. Betul. Jangan menjadi orang yang dalam kerugian. Betul? Maka oleh karenanya, mumpung Allah kasih sehat, Allah kasih kesempatan iman, Allah kasih kesempatan umur, Allah masih berikan kenikmatan sama kita, jangan sampai kita jadi orang yang lalai dalam ibadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ibu kita tuh luar biasa. Ini nanyanya borongan. Alhamdulillah, kita sama anak sayang apa enggak? Sayang banget. Tidak ada orang tua yang tidak pernah jadi malaikat. Seorang ibu itu selalu jadi malaikat yang pengen membahagiakan anaknya. Kalau bisa kepala jadi kaki, akan dijadikan kaki oleh ibu untuk anaknya. Ibu itu tidak pernah mau mengeluh. Ibu itu saking sayangnya, dia nggak berani bentak kenceng-kenceng sama anaknya. Ibu kalau sayang sama anaknya, dia rela dengan sabarnya, dengan telatennya, dengan bagaimanapun caranya, dia kasih itu anaknya. Bahkan dari pertanyaan beliau luar biasa, saat seorang ibu sudah begitu mendidik hebat, sudah begitu menyayangi seorang anak hebat, sudah begitu menjadi orang tua yang luar biasa, seorang ibu masih berkata seperti yang ibu tadi katakan, apakah saya gagal jadi orang tua? Masya Allah. Dia nggak salahin anaknya. Seorang ibu saat punya masalah anaknya nggak mau ibadah, dia nggak nyalain anaknya. Seorang ibu nyalahin dirinya sendiri. Ya Allah, mungkin ini salah saya salah didik ya Rob, saya nggak sabar didik anak saya nggak baik didik anak saya. Yang dia salahkan bukan anaknya, tapi yang dia renungkan apakah dia jadi orang tua belum baik buat anaknya. Subhanallah. Saya doakan bunda-bunda ahli surga semua. Amin ya Rabbal. Maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang namanya pensiun jadi orang tua. Bu. Tidak ada yang namanya pensiun jadi orang tua. Betapapun anak kita sudah punya agama, betapapun anak kita ilmunya banyak, betapapun anak kita hartanya banyak, betapapun anak kita sudah tua, tetap dia statusnya anak bagi ibu dan bapak semua. Betul. Maka kalau status dia adalah sebagai anak, ada kewajiban kita setiap saat ngingetin anak kita, ngingetin ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai ahlimu, anak-anakmu jadi kayu bakar api neraka. Maka kalau itu menjadi satu peringatan, apa maksudnya? Tiap saat, tiap waktu, tiap detik sepanjang hayat kita, ingetin anak kita untuk taat kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Ada doa yang tidak pernah ditolak. Saya teringat di bulan penuh kemenangan ini sama orang tua. Ibu saya itu keramat bagi saya. Saya tidak bisa seperti ini kalau tidak ada doa orang tua. Saat beliau masih ada, begitu terasa doa beliau tunai Bu, dikabul Allah. Maka bundaku, saya titip diri sama semuanya, jangan pernah doa salah sama anaknya. Allah akan kabulkan tunai. Yuk,
Itu yang saya rasakan, betapa Allah menunaikan doa-doa orang tua. Maka yuk, mumpung kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, orang tua yang senantiasa mendoakan yang baik-baik bagi anaknya. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Amin ya robbal Alamin. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Kalau lagi marah gimana Ustadz? Doain, aduh saya doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, ya kan? Kamu jadi anak soleh, orang sukses, Amin. kaya raya yang dermawan, ilmunya banyak ya. Rajin sedekah, ya Allah. Bisa nggak Bu? Bu, bisa nggak Bu? Ada yang kayak pikir-pikir dulu Ustadz, tergantung marahnya. Ya, hati-hati lisannya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita, jadi rem kita juga ya. Apalagi ini dalam rangka Idul Fitri, saling memaafkan. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, oi. Bapak jawabnya, oi. Bu, mau nanya nih, jujur ya, jujur. Kalau lagi sahur selama Ramadan kemarin, yang bangun duluan Bapak apa Ibu? Betul apa betul Pak? Bapaknya ngapain Bu? Masya Allah, ternyata sama di rumah saya juga gitu Bu. sama juga ya. Sama ya? Mudah-mudahan Ibu mendapatkan pahala keberkahan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Baik, di sesi selanjutnya kami masih berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya ya. Mungkin untuk kesempatan pertama penanya dulu, nanti kami beri kesempatan buat teman-teman yang ada di rumah bisa melalui medsos. Silakan Bapak atau Ibu angkat tangannya yang mau, silakan. Bapak deh ya gantian ya, silakan Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi, Jamaah Masjid Al-Furqon, dan saya mau bertanya singkat aja Pak. Bagaimana hukumnya memutuskan silaturahim? Tentunya itu ada penyebabnya. Bagi saudara antara sahabat ada suatu masalah sehingga putus silaturahim. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, bagaimana kalau silaturahim itu melalui alat komunikasi dengan cukup menyentuh saja kan kita bisa silaturahmi lewat video. Padahal jarak kita dekat. Kenapa gak berkunjung saja begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan pertama mungkin Ustadz Hilmi, silakan Ustadz Hilmi, fadhol. Hukumnya memutus silaturahim. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sambung tali silaturahim. Artinya, orang yang memutus tali silaturahim itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hati-hati ya. Nggak tegur-teguran 3 hari aja nggak boleh Bu. Apalagi ini sampai diputus silaturahim. Tapi kan dia Ustadz gitu ya biasanya ya. Tapi kan dia nggak ada tapi. Nanti lebaran semua impas. Kan dia yang salah Ustadz, saya enggak. Ya sudah kita yang minta maaf. Enak aja, nah itu yang enak aja itu. Turunkan gengsi karena salah satu sifat penghuni surga adalah wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Yang penting jangan putus silaturahim. Kecuali dia yang mutus, silakan, tapi kita jangan. Walaupun dia bermuka masa melengos istilahnya segala macam, kita jangan samanya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi apa Pak? Oh, melalui medsos, melalui video call. Padahal jaraknya dekat. Jangan deket. Nah itu mah keterlaluan aja itu. ya. Hari ini teknologi memudahkan kita. Maka saya menyarankan nih, kalau misalkan mudik kita itu ribet gitu ya, jalan macet di mana-mana, sedangkan kita harus mengambil keutamaan 10 malam terakhir. Kalau kita mudik tanggal misalkan 3 hari sebelum Lebaran, jangan-jangan itikaf kita di jalan tol nanti. Sama di rest area, saking macetnya.
maka ada silaturahim yang dipermudah hari ini. Bisa mungkin nanti ba'da idnya atau juga bisa lewat telepon, lewat video call, ya, lewat majlis taklim al-zoomiyah. Tahu Zoom? Ya, kita nge-zoom. Ya, itu bisa silaturahim al-zoom ya. Ya, jadi sekarang banyak teknologi yang memudahkan. Tapi kalau deket ya masa sih Pak? Ya, tinggal jalan. Insya Allah saya bilang di awal, barang siapa orang pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia tambung tali silaturahim. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya dari media sosial siapa yang mau nanya. Ya, kita lihat ini dia pertanyaan dari medsos. Mana pertanyaannya? Ini dia. Setiap open house, Assalamualaikum Ustadz, setiap open house selalu ditanya kapan nikah. Jadi malas ketemu keluarga. Gimana ya Ustadz supaya kita tetap bisa ketemu keluarga? Terima kasih. Nah Ustadz, ini basa-basi ini paling sering ya Bu ya. Kalau belum lulus ditanya kapan lulus. Udah lulus ditanya kapan nikah. Udah dinikah ditanya kapan punya anak. Udah punya anak ditanya kapan punya. Nah ada nggak yang ditanya kapan kawin lagi? Nggak ada ya. Ini basa-basi gini kadang-kadang suka bikin pegel hati Kiai. Silakan Kiai Fadl. Masya Allah, kayaknya ini pertanyaan hampir semua ibu-ibu kalau nanya saudaranya, ponakannya pasti kayak gitu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Nah, kita maknai bahwa Allah itu membuat hari raya buat umat Islam itu ada 3. Pertama hari raya Jumat, kedua hari raya Idul Fitri, yang ketiga hari raya Idul Adha. Apa hari raya itu? Sukacita. Jadi kalau orang lagi sukacita apa aja ditanyain. Benar apa enggak? Benar apa benar? Tapi nanyanya jangan kelewatan. Ya, nanya kapan nikah? Kayaknya enggak laku-laku lu. Nah, itu kan ada lebihnya. Betul apa betul? Jadi nanyanya yang standar-standar aja. Ini momen sukacita, jangan pertanyaan kita ini menambah orang lain jadi enggak mood. Jadi bad mood, ngapa tahu gue gitu mah gue nggak kesini ya. Mengapa ngomongnya nggak enak, betul. Ayo belajar timbang rasa, belajar kita mikirin dulu sebelum berucap. Belajar apa yang mau kita omongin ini kira-kira nyenengin orang, kira-kira nyakitin orang, kira-kira bikin orang lain jadi mood apa enggak. Itu pun harus kita pikirin dulu. Ada ucapan, perkataan yang kita kira-kira tujuannya untuk mencairkan suasana, tapi ternyata malah jadi nggak enak suasananya. Itu jadi ketimbang akhirnya nggak nikmat, nggak enak, suasana jadi malah tidak baik. Lebih baik sebelum kita omongin, kita pikirin dulu. Misalkan saya contohkan, saya ketemu Mas David cerah banget, kayaknya banyak duit ya. Masya Allah. Nah, amin, iya, tahu kalau aja, begitu Ustaz. Enak apa enggak? Enak Padahal duitnya habis. Yang nggak enak itu Ustadz kalau ketemu ya biasa basa-basi ya. Katanya, gimana kabar? Baik. Udah lama gemukan ini badan. Itu nggak enak banget Ustadz kalau kayak gitu Ustadz. Oh gitu Ya ya. bener ya Bu ya. Kalau gemukan Ibu bilang apa? Enggak, aku urusan ya Bu ya. Iya. Itu jangan juga tuh hal yang sensitif buat emak-emak. Kayaknya gemuk banget, besok dia nggak makan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ayo, jadi belajar timbang rasa. Insya Allah. Apa yang kita ucapkan mudah-mudahan mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan himmah. Apa itu himmah? Rasa cinta bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Kira-kira. Jadi basa-basinya apa dong Ustadz? Bahasa basinya doa. Jadi gimana ketemu? Allah gitu. Udah Harus lama. banyak doa. Contoh misalkan saya bilang, datang ya Allah Neng, biar cepat jodohnya, berkah rezekinya ya. Gitu aja. Jangan kapan nikah seolah menjadi pertanyaan besar. Iya. Betul? Iya. Kan ganti, saya doain biar jodohnya cepet. Amin ya robbal alamin. Begitu, yang senang-senang aja. Baik. Kita lihat lagi sosmed lagi nih. Silakan. Ini dia pertanyaannya apa sosmed? Iya. Mana sosmed? Nah ini dia. Ustadz aku minder deh kalau pulang kampung gak bisa bawa oleh-oleh, takutnya disindir sama keluarga. Enaknya aku maksain beli oleh-oleh atau gak pulang kampung. Nah Ustadz Hilmi, silakan Ustadz Hilmi. Lucu ya pertanyaannya ya. Memang ajang mudik ini kan saya bilang tadi adalah salah satu keunikan lebaran di Indonesia. Sampai dibela-belain. Ya dia nyewa mobil, dia nyewa motor, segala macam dia belain. Yang penting bisa pulang kampung. Dan banyak di antara kita pulang kampung itu untuk show off.
nih gue udah berhasil di kota nih. Nah, ya kan? Akhirnya ketika dia belum berhasil, dia minder duluan. Istilahnya insecure, gitu ya. Kenapa insecure? Karena kurang bersyukur. Iya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika belum punya uang, ya sampaikan saja apa adanya. Ya memang perlu pembelajaran juga, kadang-kadang di kampung tuh penilaiannya, wow ini sukses nih merantau nih. Iya. Itu kita belajar menutup telinga dari penilaian orang lain. Bisa nggak Bu? Bisa. Masa? Ya itu yang susah. Ya karena kita selalu ribet dengan omongan orang lain. Kita pulang kampung pengen silaturahim, pengen cium tangan emak-emak kita sama bapak kita. Pengen maaf-maafan, kalau pas nggak ada duit ya memang nggak ada duit. Jangan gara-gara kita pengen ngasih sampai pinjol. Naudzubillah min dzalik. Tapi Kiai, maaf saya potong. Gimana? Maaf, ini kebiasaan tradisi ya Bu ya. Iya. Di daerah juga kalau tahu orang dari kota, pikirannya kan juga bawa duit. Betul. Kalau nggak ngasih uang dikira pelit, kan Nah. gitu. Kita yang mau pulang kampung juga nggak enak hati ya Bu ya. Enak hati. Apalagi belum lagi dapat proposal pembangunan ya kan. Banyak. Nah, ya Kayaknya banyak. meresapi sekali Mas David. Pengalaman kayaknya pribadi. Pengalaman deh. Pengalaman pribadi. Apa jadi curhat di sini Bang? Memang harus banyak yang dirubah dari mindset masyarakat Indonesia. Ya, kalau begitu caranya memang capek hati kita. Ya, kita jangan semua ikut penilaian manusia. Ya, hati-hati ibu juga ya. Jangan dibilang, ih kok pelit sekarang dia, nggak ada angpaunya, nggak ada THR-nya. Nggak begitu Bu, hati-hati. Ibu kalau ada orang umroh atau haji, jangan diminta oleh-oleh ya Bu ya. Itu menyakiti loh Bu. Kita nggak tahu dia nabung ke haji itu susah Bu, recehan Bu. Ibu tambah minta oleh-oleh, nambah beban buat dia. Akhirnya karena pulang nggak boleh oleh, dia nggak pulang-pulang Bu. Nah loh. Ayo lu, kayak Ya enak sih gitu. Hati-hati ya Bu ya, hati-hati. Tadi kata Ustadz betul, kalau kita ngomong tidak semua orang bisa diajak bercanda Bu. Iya, iya. Ya jangan saya bercandaan kita malah membuat suasana jadi jadi kikuk gitu loh. Awkward gitu ya. Ya. Jangan jadi seperti itu ya Bu ya. Ya. Demikian. Baik, Masya Allah. Jadi pelajarannya dari kedua belah pihak ya Ustadz ya. Orang yang pulang kampung sama orang yang di kampung yang nyambut warga yang Iya. tadi dari kota datang ke Betul, kampung ya. Jangan ekspektasi banyak, doain ya. Kebaikan kau perlu kita sambut ya gitu ya. Betul. Jangan disambit ya Jangan Ustadz ya. disambit. Baik, habis ini kita akan belajar ngaji, kembali lagi baca kitab lagi ya, memperbaiki bacaan kita bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Tentunya hanya di sini Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk, hayu sama Kiai Munawir Ngacir. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk Iya. siang kau cari nafkah, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Alhamdulillah. Orang rugi alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang kita bersama-sama sebentar lagi mau lebar. Selamat hari. Mari bersalam-salam. Mudah-mudahan puasa tahun ini Allah terima semua. Amin. Amin. Insya Allah kita jadi orang yang makmur. Biar nggak matanya lamur, ya kan? Insya Allah rambutnya nggak bertabur. Insya Allah nggak cepet makan bubur. Mudah-mudahan nggak cepet masuk kubur. Allah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribahan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di Masjid Al-Furqan harapan ya. Orang didoain jawab bareng-bareng ya Bu ya. Harapan ya. Selalu harapannya ya. Alhamdulillah. Dan selalu mengharapkan syafaat nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bo, ya. Ini mau lebaran ngajinya yang panjang apa yang pendek? Panjang. Hah? Panjang. Yang panjang apa yang pendek? Panjang. Pak, ini mau lebaran ngajinya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Alhamdulillah. Iya benar. Ini bawa kain lagi apa enggak itu ketawa baik? Ya Allah, kita kan mau girang ya, mau hadapin hari Idul Fitri. Idul Fitri. Aid artinya kembali. Fitri artinya sarap. Nih paham apa kagak ini? Lah kan fitri artinya sarapan, Bu. Ya, Sarapan ya. Sarapan. Kembali ke sarapan. Ya kan puasa enggak sarapan kan, Pak? Idul Fitri kembali ke sarapan. Ya. Ini paham sama kagak masa bodoh dah. Ya Allah. Takut salah nangkep Ustadz. Emang bener aslinya Fitri itu? Nah, Fitri ada yang mengartikan suci. Ya. Ada yang mengartikan buka, ya kan? Oh, berbuka. Iya kan? Ya. Buka kan? Buka. Iya. Ya kembali ke buka ya lah. Ini paham apa kagak nih? Ya Allah deh, kalau nggak paham ntar minggu depan ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Yang penting Pak Bu, tadi saya sebutkan ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan bulan kita. Karena kita mohon maaf ketika puasa 1 bulan tidak ditutup dengan zakat, mohon maaf puasanya kagak diterima. Kagak diterima. Ini ketawa baik ini Bu. Allah. Makanya kata Nabi, zakku amwalakum bizakah. Bersihkan harta kalian dengan zakat. Bentar lagi kalau misalkan nggak nampung ibu-ibu tampung saya. Ya. Tuh, makanya biar puasanya sebentar lagi kita bertemu dengan hari kebahagiaan. Siapa saja boleh lebaran kan Bu? Ya Bu ya. Yang kagak puasa boleh lebar. Yang nggak puasa boleh lebar. Ini kadang-kadang nggak puasa sebulan. Idul Fitri siap-siap dari jam 4 pagi udah mandi itu. Ada yang begitu? Ada. Daerah saya begitu. Di sini begitu nggak? Iya begitu. Oh berarti gurunya dari sini nih, gurunya dari sini ya. Ya Allah subhanallah. Nah setelah kita menyempurnakan zakatnya, walitukabbirullah, agungkan nama Allah. Ini baru kali ini Pak saya nanya nenek-nenek, mata melotot bibir nggak jawab. Ya
Ya Allah, Allah. walhamdulillah, Alhamdulillah. wala ilaha Illallah. wallahu Akbar. agar mendapatkan petunjuk. Insya Allah. Bersyukur. Kiai bersyukur Nah, ya kan. Alhamdulillah udah lewatin bulan Ramadan. Ada juga saudara-saudara kita yang mungkin nggak sampai akhir di bulan Ramadan. itu dia. Allah sudah memanggilnya terlebih dahulu. Betul. Ya kan? Jadi makanya memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah. Kiai izin. Ya. Kali ini kita mau belajarnya apa nih? Surah apa yang akan kita baca, Kiai? Surah baca. Surah baca. Surah baca. Iya. Maksudnya? Maksud saya mau baca jamaah Masjid Al-Furqon gitu. Ya kan? Iya, iya, iya. Iqra baca. Bacalah. Nih, ada yang puasa apa kagak? Kan begitu. Betul, betul. Itu baca kan? Baca. Baca. Ini ada yang masih cantik apa? Nggak berani ngomong. Ya Nggak berani Allah, ngomong. bapak-bapak masih ganteng semuanya. Masih gagah. Makanya baca surah Surah Iqra. Al-Alaq. Alaq. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. No diketawain Oh, iya, dulu iya. sama nenek-nenek. Oh, Iqra, surah Iya. Al-Alaq. Al-Alaq. Ah, iya. Bu, Pak, nanti di bulan Syawal, bulan peningkat, makanya banyakin baca Al-Qur'an. An. Ma. 1, 2, 3. Ma. Ya Allah, udah mau lebaran masih lembek aja ya Allah. Coba saya dengar bapaknya, biasanya bapaknya semangat banget. Coba. Ya, coba. Apa, 1, 2, 3. Percaya enggak? Bapak-bapak kenceng, tumben-tumbenan ini. Ya Allah. Tapi nanti bareng baca bareng, kita nanti masuk dalam surah Al-Alaq ayatnya ayat ke-5. Understand? Yes. Understand? Yes. Oke, masuk dalam surah Al-Alaq. Nah, saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David. Alhamdulillah. Ini berapa kali udah nggak ketemu, dia meninggalkan aku. Allah ya. Tapi aku tetap padamu kau. Ya. Yuk, mari kita bersama-sama Pak Bu ya. Ngajinya yang panjang ya Bu ya. Yang Pak, panjang ya. ngajinya yang Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bang David, Ya. kalau bareng-bareng suaranya cakep ya. Mantap. Coba ntar suruh dewek-dewek ya. Ya Allah, subhanallah. Allamal insana ma lam ya'lam. 1, 2, 3. Alamal insana ma lam ya'lam. Kalla, perhatikan. Kalla innal insana la yadgha. 1, 2, 3. Kalla innal insana Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bang David, Ya. tadi kan suaranya cakep semua. Iya benar. Coba si nenek guru saya kata ini. Yang mana? Ya Allah. Yang mana? Yang itu yang pakai kata, yang belakang nggak apa-apa dah. Yang belakang, oke. Oke. Iya, terima kasih, cakep. Oh belum ya? Nama dari punya nama Bu? Nama siapa? Dari mana? Masjid mana? Nama Ibu Fahriyawati Ya, ilah Bu Fahri ya. Ya, dari Majelis Al-Furqon. suaranya nggak nahan. Suaranya ya Allah cakep bener. Pakai boleh, enggak boleh gitu. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nih ibu-ibunya mantap. Ya nggak? Luar biasa. Pokoknya burung gelatik di kampung Melayu, ibunya cantik. I love you. Bapaknya, bapak coba bapak. Bapak-bapaknya gantian. Silakan bapak-bapaknya. Iya, ya, Dapat. Ini bapak. Sama-sama. Oke. Mantap suaranya. Belum. Ayo nama. Nama Yusrizal. Nih kok suaranya di sini gede-gede bener sih ya? Ya Allah, mantep banget. Alhamdulillah. Ayo silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah. Kalla innal insana layatgha. Sadaqallahul azim. Allah. Saya nggak salah nunjuk ya. Iya. Nggak salah Juk. nunjuk. Kalau suaranya mantep begini, apalagi ibu bapaknya suaranya mantep begini, kalau belum mati jangan dikubur ya. Iya dong. Ya iya. Ya Allah. Masa belum mati Tadi dikubur. bapak siapa namanya? Yusrizal. Oh, Yusrizal. Yusrizal, orang Padang ya? Begitu. Sakampung Jambo, Pak. Ya nggak tahu dong, nggak tahu. Pak, Eko pandai mengecek bahasa Minang, Pak. Coba ngomong bahasa Minang, Ustaz. Coba ngomong. Sebale, 2 bale, 3 bale. Ya bener kan? Iya bener. Sabale, 2 bale, 5 bale. Allah ya kan. Allah. Nih suka mancing-mancing loh. Suka mancing. Kalau namanya mancing kagak bakalan maju. Betul nggak Bu? Betul. Betul nggak Pak? Betul. Kalau maju nyemplung. Ini kayak orang Jawa nih. Ya Allah, nyemplung. Kalau orang Betawi kan jebur ya nggak? Jebur. Nah kalau orang Padang? Orang Padang apa oke? Apa? Nyebur. Sama kita. Oh pada baik. Foto Pak. Ya kolaborasi Padang Jawa kan bisa. Iya benar. Nah kan Padang kan pinter dagang. Iya. Kalau Jawa jiwa. Ya mengarah. Udah, nggak usah. Lanjut. Para bapak ibu pemirsa yang ada di rumah, mari kita bersama-sama. Nih lamnya ada apanya Bu? Bu, ada apanya? Oke, nih saya putuskan ini tasjid apa tasdid? Tasdid katanya. Apaan? Tasdid. Bener nih. Pakai J apa pakai D? Duh ngomong J takut salah. Ini masih ragu-ragu nih. Pak, pakai D apa pakai J? Ini bapak juga nggak mau nahan jawab. Ngomong kenceng takut salah juga ya. Yang benar adalah pakai D. Tasdid. Artinya apa? Yaitu tasdid itu artinya ngangkat. You understand? Yes. Yang kenceng. Allama 1 2 3. Allama. Nih kalau lagi ngajarin Quran boleh begini bacanya satu kata ya. Jangan semuanya borongan. Kalau borongan nih mohon maaf takut napasnya nggak kuat. Apalagi kena penyakit. Allah insan.
Nah bagaimana Pak Ustadz kalau bacanya begitu? Atur dewek suaranya, Bu. Ya, misalkan allamal insana ma, boleh ya. Ngulangi dari mana? Malam ya'lam, apa yang tidak kamu ketahui. Kan yang penting artinya nyambung. Ya. Ya Bu ya. Yang penting kalau kagak nyambung, enak apa kagak, Bu? Bu, Ibu suka nyambung apa enggak sih? Ya Allah, ini sampai pakai kertas begitu. Begini wes ya Allah, sampai habis tuh air mata. Ya Allah. Kemudian ini namanya Pak. Ya. Dibaca nabro. Nabro. Ini bapaknya ditanyain begini aja. Nama Pak, ya Allah. Nabro artinya apa? Ngangkat. Angkat. Allama 1, 2, 3. Allamal insana 1, 2, 3. Allamal insana. Nah, ini gara-gara tasdid aja arti bisa berbeda. Kalau misalkan nggak ada tasdid, ini mohon maaf. Namanya mengetahui. Tapi kalau ada tasdidnya memberitahukan. Understand? Ya, nanti kita lanjutin lagi. Pemirsa yang ada di rumah, pokoknya jangan geser kemana-mana. Kalau mau lebaran, tonton Cahaya Hati Indonesia. Sekian dari Ngacir. Mudah-mudahan kita nanti berdoa bersama-sama. Angkat tangannya semuanya, berdoa Bu. Bapak, yang tinggi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja Kiai ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Munawir Ngacir. Dan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan ya setiap apa yang kita kerjakan dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari raya Idul Fitri ini benar-benar kita bisa menjemput kemenangan sebagai imbalan dari apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Hilmi Fidausi untuk memimpin doa. Fadhal. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أنقل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Furqan serta seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mari sama-sama kita coba untuk tetap istiqomah, tetap menjalankan ibadah kita, menjaga hati kita, sehingga kita nanti benar-benar siap untuk menyambut bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu